Hai, apa kabar semua? Selamat datang di Power Talks and Workshop Impact 2020. Senang menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Karena seharusnya kita yang menjadi contoh untuk melakukan dan mentaati protokol kesehatan ini. Impact 2020 diadakan oleh Indonesia Membangun Pemimpin sebagai wujud nyata peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Impact 2020 kali ini mengusung tema Menyelami Indonesia. Menyelami berarti mengenal lebih dalam, dan hasil dari menyelami adalah timbulnya sikap hormat yang didasarkan pada cinta kasih terhadap bangsa dan negara kita. Makanya kita mengenal istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, Indonesia Membangun Pemimpin adalah sebuah wadah bagi komunitas dan institusi yang memiliki misi kebangsaan untuk berkolaborasi dan bersinergi melalui keberagaman kekuatan masing-masing. Visi Indonesia Membangun Pemimpin adalah lahirnya para pemimpin masa depan Indonesia yang berkarakter Pancasila, berbudaya Indonesia, dan berkompetensi kelas dunia. Satu hal yang unik yang saya percaya bukan kebetulan, yaitu bahwa Hari Sumpah Pemuda kali ini kita peringati dalam situasi yang mirip dengan alasan lahirnya Sumpah Pemuda itu sendiri. Kalau kita belajar dari sejarah, dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928, para perwakilan pemuda dari latar belakang suku dan agama yang berbeda memutuskan untuk bersatu mencapai visi kemerdekaan. Itulah mengapa Sumpah Pemuda dikenal sebagai salah satu tonggak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang menarik adalah, dalam hal ini, krisis bisa dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam mencapai satu visi atau satu tujuan. Kalau kita pelajari dalam filosofi bangsa Tiongkok, krisis mengandung dua aspek yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu aspek bahaya dan aspek kesempatan, atau dalam bahasa Tiongkok disebut sebagai Wei Qi. Dan sebagai generasi muda, kita harus mengakui realita bahwa dalam krisis ada bahaya. Karena jika kita bisa mengakui realita tersebut, maka kita menjadi sadar dan waspada. Nah, kesadaran dan kewaspadaan ini menjadi aspek yang sangat penting. Karena pada saat kita sadar dan waspada, maka kita tidak akan mendekat kepada bahaya tersebut. Misalnya, kalian melihat adanya kebakaran di depan kalian, kan tidak ada seorang pun dari kalian yang akan mendekat. Kita akan berusaha menjaga jarak untuk menghindari bahaya itu. Itulah mengapa physical distancing perlu dilakukan. Nah, pada saat kita bisa sadar dan waspada bahwa krisis mengandung bahaya, seperti tadi, contohnya adalah kebakaran atau api, maka kemudian kita bisa berpikir dengan jernih dan kemudian menemukan kesempatan untuk tidak menyerah dengan krisis tersebut, tetapi justru memberdayakannya untuk mencari jalan keluar di dalam mencapai keadaan yang lebih baik. Nah, ini yang disebut dengan keadaan merdeka. Demikian juga yang menjadi alasan generasi muda yang berbeda latar belakang dan agama pada tahun 1928 memutuskan untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Persatuan adalah langkah pertama yang dilakukan sebagai wujud konkret dari niat dan usaha untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam satu visi atau satu tujuan, tanpa menghilangkan keberagaman atau perbedaan yang ada. Bersatu bukan menjadi sama, tetapi bersatu adalah bersama-sama mencapai satu tujuan atau satu visi. Dalam perjalanan untuk mencapai satu tujuan atau satu visi tersebut, maka langkah persatuan perlu ditindaklanjuti dengan semangat kesatuan. Jika persatuan bicara soal usaha, maka kesatuan bicara soal sikap hati.
Jadi jika kita merefleksikan kondisi peringatan Hari Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini, berdasarkan pengenalan kita terhadap alasan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maka kita bisa memberdayakan krisis sebagai sebuah kesempatan untuk bersatu dengan sikap kesatuan, melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan menghormati keberagaman ataupun perbedaan yang ada. Karena apa? Karena cinta yang begitu besar terhadap bangsa dan negara ini. Jadi, selamat memberdayakan krisis melalui persatuan dan kesatuan. Karena ingat bahwa persatuan adalah upaya atau usahanya, tetapi kesatuan adalah sikap hati, semangatnya. Dan mari kita mulai dengan menyelami Indonesia. Nah, di dalam Power Talks and Workshop kali ini, yang pertama seorang sahabat baik, dia juga adalah seorang rohaniwan dan seorang pemerhati sosial, yaitu Yose Ferlianto atau yang biasa saya sapa dengan Mas Yose, akan berbagi kepada kita semua tentang generasi milenial dan mindset kemerdekaan. Apa itu mindset kemerdekaan? Benarkah kita dijajah sedemikian lama? Dan benarkah atau apa peran generasi milenial di dalam mewujudkan cita-cita atau mimpi kemerdekaan tersebut? Dengan segala hormat, mari kita sambut Mas Yose Ferlianto. Metamorfosa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan sebuah rumusan yang sudah disetujui. Berbunyi demikian: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada akhirnya, rumusan Kongres Pemuda kedua ini dikenal dengan Sumpah Pemuda seperti yang kita peringati hari ini. Rumusan teks Sumpah Pemuda yang kita kenal ini memiliki kualitas teks yang berbobot dan cemerlang karena di dalam teks singkat tersebut tersirat ide dasar tentang pendirian negara yang berdaulat. Seperti kita ketahui, syarat berdirinya suatu negara yang pertama harus memiliki wilayah. Dan ini nampak di dalam frasa bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Syarat yang kedua memiliki rakyat. Ini nampak di dalam frasa berbangsa satu bangsa Indonesia. Di mana kata bangsa di sini dimaknai sebagai etnos atau suku bangsa, sesuai konteks Indonesia yang multi etnis. Syarat yang ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Ini memang tidak nampak dalam teks tersebut, karena dapat dimaknai sebagai bentuk agresi terhadap kolonial Hindia Belanda masa itu. Bagi saya, ini dapat diartikan sebagai tindakan bijak dan permainan cantik dalam peletakan ide dasar tentang Indonesia. Syarat yang keempat, pengakuan negara lain. Di dalam dua kalimat teks tersebut berisi kata mengakui. Para pemuda masa itu memanfaatkan momentum ini untuk meletakkan pengakuan sebagai fondasi awal mengakui Indonesia di kalangan sendiri lebih dahulu sebelum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dari keempat syarat tersebut, meski teks Sumpah Pemuda ini hanya mengandung dua syarat sebagai berdirinya suatu negara, namun teks ini cukup kuat menggoncang identitas kebangsaan para pemuda saat itu. Bahwa ide berdirinya negara Indonesia bukanlah perkara mustahil. Ingat, saat itu kita belum menjadi negara Indonesia, bahkan percakapan dan diskusi masih menggunakan bahasa Belanda.
Selain itu, di kalimat ketiga teks tersebut, kata menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia adalah hasil pemikiran dan pergulatan intelektual yang panjang. Kata menjunjung di sini berarti tidak meniadakan bahasa-bahasa daerah yang lain, namun sepakat menaruh atau menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang mempersatukan. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa tidak ada negara Indonesia hingga proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ada hanyalah ide tentang Indonesia, gagasan tentang Indonesia, mimpi tentang Indonesia. Negara belum terbentuk, namun wacana tentang Indonesia sudah mulai dibicarakan dan didiskusikan di kalangan cendekia dan forum-forum resmi. Konsep bernegara masih dalam tataran pemikiran, bahkan nama Indonesia pun kerap diperdebatkan bukan hanya oleh kalangan pribumi, namun juga oleh pemerintahan Hindia Belanda yang memang saat itu melarang keras menyebutkan nama Indonesia secara umum. Kembali ke beberapa waktu yang silam, tahun 1850, antropolog Inggris James Logan mengusulkan nama Indonesia menggunakan huruf U di dalam jurnal ilmiahnya untuk menerangkan pulau-pulau yang terbentang di kawasan Samudra Hindia dan pulau-pulau di kawasan Lautan Pasifik. Kemudian ide ini dikembangkan oleh antropolog Jerman yang bernama Adolf Bastian dalam tulisan di bukunya dan mengubah kata Indonesia menjadi Indonesia di tahun 1884. Walaupun kata Indonesia dipakai hanya untuk menggambarkan kondisi budaya dan geografis masyarakat yang hidup di kawasan Samudra Hindia dan pulau-pulau di kawasan Lautan Pasifik, namun secuil ide dan gagasan ini bersemai di dalam hati 3 serangkai yang mendirikan Indische Party atau Partai Hindia di tahun 1912. Douwe Steyker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kita kenal juga sebagai Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita. Dan sejak itulah pergulatan emosi, intelektual, dan ide tentang Indonesia dimulai. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro mulai menggunakan nama Indonesia di dalam tulisan-tulisannya. Saat itulah nama Indonesia ini menyebar bagai virus di kalangan pemikir dan intelektual bangsa. Nama Indonesia mulai dipakai sebagai nama entitas geografis dan politis. Mengutip salah satu pernyataan Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 1918, dia berkata demikian, "Yang kami maksudkan sebagai negara Hindia masih harus dibentuk. Artinya saat ini belum ada. Cangkul sudah dihunjamkan ke tanah, tapi benih belum ditanam." Ide dan gagasan tentang negara Indonesia masih terus digumulkan hingga momentum perubahan itu terjadi di Kongres Pemuda Kedua tahun 1928. Teks singkat yang terdiri dari 3 kalimat seperti sebuah upaya menanam benih di hati para pemuda pada masa itu. Di tengah atmosfer seperti ini, di akhir dari Kongres Pemuda Kedua tahun 1928, tiba-tiba menyeruaklah seorang anak muda berusia 25 tahun. Seorang yang berkesenian, idealis, bersahaja, pemimpi, menghembuskan nafas kehidupan untuk nama Indonesia yang selama ini bertumbuh kembang di alam pikir para cendekia menjadi Indonesia yang raya. Kegairahan baru, tekad menjadi satu, tekad menghidupkan mimpi untuk menjadi satu negara
muncul dengan api yang menyala di kalangan peserta Kongres Pemuda kedua saat itu. Dia adalah seorang W.R. Supratman dengan biolanya melantunkan melodi yang menusuk kalbu dan membakar jiwa, menggoreskan sejarah. Di sanalah Indonesia Raya berkumandang. Inilah api semangat yang kemudian menyala makin membesar, yang menyertai suatu sumpah, suatu ikrar yang mengubah jalannya sejarah bangsa. Sumpah Pemuda. Saya bisa membayangkan bagaimana pada saat itu ketika biola itu melantunkan lagu Indonesia Raya tanpa teks. Suasana magis menghidupkan impian yang tertanam itu menjadi satu tekad yang akhirnya berproses selama 17 tahun. Proses sebuah mimpi menjadi satu negara dari tahun 1928 hingga tahun 1945. Indonesia menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Selama 17 tahun berproses, ibarat seekor ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Itulah metamorfosa Indonesia. Bagaimana dengan tahun ini 2020, menjelang 10 tahun kemudian? Bagaimana dengan Indonesia 2030? Masihkah kita bermimpi dan bersepakat dan bersatu untuk mewujudkannya? Saudara-saudaraku, hari ini 28 Oktober 2020, kita punya kesempatan untuk menghembuskan nafas kehidupan kepada yang lain tentang Indonesia. Nafas kehidupan yang membangkitkan semangat perubahan. Saudara sebangsa dan setanah air, bagaimana jadinya Indonesia 10 tahun dari sekarang? Ditentukan dari apa yang kita lakukan, kita persiapkan dan kita korbankan hari ini. Apakah mimpimu untuk Indonesia 10 tahun mendatang? Metamorfosa Indonesia. Bagaimana sesi yang tadi baru kita dengar dari Mas Yose? Saya percaya bahwa kita semua begitu diinspirasi. Dan bahkan bukan sekedar diinspirasi, tapi udah gemes gitu untuk bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah, hari ini bersama dengan saya ada seorang pemimpin muda. Kita beda berapa tahun ya, Vel ya? Gak usah dibahas ya, gak usah dibahas ya. Feli adalah seorang pemimpin muda, namanya adalah Felicia Harley, dan Feli begitu passionate ya, Vel, dengan pemberdayaan anak-anak muda. Karena mungkin Feli juga masih muda, gitu. Dan Feli ada di dalam atau pernah berada dalam situasi yang persis tadi seperti apa yang dibagikan oleh Mas Yose. Tadi disampaikan bahwa sebagai pemimpin atau sebagai calon pemimpin, sebagai generasi muda, kita seharusnya bisa memiliki mindset tentang kemerdekaan dengan benar. Ya, bahwa kemerdekaan sebetulnya adalah sebuah kesempatan yang harus disikapi dengan tanggung jawab ya, Vel ya. Bukan sekedar untuk bermimpi, tapi juga untuk mewujudkan mimpi itu. Karena tanpa kemerdekaan sulit bagi kita untuk bisa mengembangkan dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Benar nggak, Vel? Betul. Kalau pendapat Feli gimana dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yose? Tadi ada satu poin dari Mas Yose yang menurut aku bisa relate banget nih, Kak. Jadi buat yang belum tahu, aku itu dulu pas SMA ambil jurusannya bahasa. Jadi kan ada IPA, IPS, terus ada bahasa. Ini bahasa Indonesia bahasa maksudnya? Indonesia. Luar biasa. Itu nggak tahu tiba-tiba ambil itu. Dan aku ingat banget ada mata pelajaran namanya antropologi, sastra Indonesia, dan bahasa Indonesia. Wow. Jadi itu ada tiga apa ya, orang biasa bahasa Indonesia jadiin satu, kalau yang mungkin jurusan lain, kalau aku dipecah semuanya. Kalau antropologi kan ngomongin tentang budaya, tentang sejarah bahasa itu sendiri, tapi sastra dan bahasa Indonesia yang linguistiknya juga dipisah. Tapi aku inget banget awal-awal itu apa ya, bahasa Indonesia di generasi aku nggak populer. Kesannya tuh
kalau kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kamu kurang kompeten. Ada istilah-istilah seperti itu. Dan aku berusaha untuk bisa belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Tapi mungkin itu karena aku tinggal di daerah, kampung halamanku sangat dekat dengan Singapura, jadi mesti bisa bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Cuman waktu pertama kali belajar tentang antropologi, sastra Indonesia dan bahasa Indonesia, itu pertama kalinya aku sadar ternyata bahasa Indonesia itu seindah itu loh. Dan kamu juga punya kewajiban untuk belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Karena terkadang yang kita bicarakan sehari-hari itu juga belum dengan tatanan bahasa Indonesia yang seharusnya. Dan jadinya, kalau menurut aku pribadi, setelah aku mengerti tatanan bahasa Indonesia yang seharusnya, waktu mau belajar bahasa lain, jadi lebih mengerti juga, karena setiap bahasa punya struktur, kayak gitu-gitu. Dan aku ingat banget guruku pernah bilang, bahasa Indonesia itu nggak keren, cuma kamu yang nggak bisa bikin jadi keren. Wow. Jadi tergantung dari cara kamu memilih bahasa itu. Jadi ini sesuatu pengalaman pribadi yang aku rasa, menarik, penting, dan bahasa Indonesia itu perannya signifikan loh. Kayak sastra-sastra yang ditulis, karya sastra yang ditulis, itu tuh kayak menggambarkan sejarah, berbagai macam sejarah. Aku mengerti sejarah Indonesia lebih dalam dengan membaca literatur yang ada. Karyanya Pramudian Anantatur, karyanya Khalil Gibran, and so on, itu kayak banyak banget karya sastra yang keren banget. Tapi memang Pramudian Anantatur aku paling, pas baca aku ngerti gitu. Jadi kayak, jadi ini alasan kenapa para generasi muda di zaman itu memberontak, pengen bikin gerakan baru. So that is so, aku kayak wow gitu sih Kak. Itu luar biasa banget ya, Nrel. Nggak banyak anak muda yang sekarang membaca salah satu karya Pramudia yang saya suka juga adalah Bumi Manusia. Ya, Bumi Manusia aku sempat baca ya. juga, betul. Itu benar-benar sih, aku inget banget dari situ. Dan itu sih, cara pemakaian bahasa aku benar-benar teringat banget kalimat yang guruku sampaikan. Dia bilang, enggak kok, bahasa Indonesia tuh bisa jadi keren, bisa jadi powerful, punya kalau kamu sampaikan tuh orang kayak bisa terinspirasi, tapi itu semua di tangan kamu memilih kata yang mana. Jadi ya caranya kamu cuma perlu pelajari lebih dalam. So aku kayak dari sini berharap dari tadi yang Mas Yose sampaikan, yang mendengarkan juga bisa mendapatkan pesan itu, bisa tahu juga kalau misalnya ya untuk memimpin Indonesia salah satunya kita juga perlu bisa berbahasa Indonesia lah pasti kan, karena komunikasinya. Dan itu sih. Dan bahasa itu sebetulnya adalah juga merupakan alat pemersatu, betul apa tidak? Ya, Itulah kenapa dalam Sumpah Pemuda di sumpah yang ketiga itu dikatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bukan berarti kemudian kita nggak perlu jadi jago bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain. Betul, kita harus jago karena kita adalah bagian dari warga dunia. Sehingga kita bisa berkontribusi melalui apa yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan. Tetapi jangan lupa dengan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena salah satu apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin bangsa ini adalah bukan saja bersinar di dunia internasional, tapi akan jadi lebih mudah untuk bersinar di dunia internasional pada saat kita juga bisa membangun dan memberdayakan bangsa kita sendiri. Contoh misalnya, kalau anak-anak muda nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, bagaimana bisa membangun desa yang tertinggal? Bagaimana bisa membangun daerah yang pada saat ini perlu dikembangkan? Jangankan bahasa Indonesia, ada daerah-daerah di Indonesia di mana yang masyarakatnya justru tidak bisa berbahasa Indonesia, betul nggak, Fel? Iya, betul banget. Itu yang daerah-daerah pasti susah. Iya, yang mereka mengerti adalah bahasa daerah. Betul. Nah, kalau kita belajar dari tahun 1928, bagaimana setiap anak muda dari berbagai daerah kemudian memutuskan untuk bersatu, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka itu juga yang seharusnya kemudian bisa kita lakukan untuk membangun daerah-daerah di mana
kita seharusnya bisa berkontribusi di sana. Betul nggak, Vel? Kalau bahasa Indonesia aja nggak bisa, bagaimana kita bisa mengajarkan persatuan kepada mereka gitu. Dan kalau kita nggak bisa mengajarkan persatuan sebagai satu bangsa, bagaimana kita bisa melahirkan atau membangun pemimpin-pemimpin yang kemudian punya keberagaman, kekuatannya masing-masing, tapi bersama-sama bersatu bersinar di tengah-tengah dunia internasional. Setuju banget, Kak. Keren banget. Itu ya, Pak ya. Jadi mari kita berbahasa Indonesia dengan baik. Betul. Karena bahasa Indonesia juga adalah sumpah yang tangible ya. Tangible itu apa namanya? Bisa dipegang. Bisa dilihat, bisa dirasakan secara langsung, bisa dibuktikan secara langsung. Ya. Karena waktu ditanya, Vel, kamu cinta nggak sama bangsa ini? Cinta nggak sama Indonesia? Feli bilang cinta. Buktinya apa? Oh, saya mengakui bahwa kita bertumpah darah yang satu atau bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Tapi kan itu perlu dibuktikan dengan perilaku. Tapi pada waktu Feli membuktikan dengan Feli mampu berbahasa Indonesia dengan baik, itu adalah langsung kelihatan ya. Sumpah yang langsung kelihatan. Gitu. Oke, kita nanti masih akan banyak ngobrol lagi. Dan terima kasih sekali lagi Mas Yose sudah berbagi hal yang sangat baik kepada kita semua. Banyak inspirasi yang bisa kita selami, kita telaah, dan kemudian kita bisa implementasikan di dalam perilaku kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, Vel, masih banyak yang menarik ya, Vel ya? Betul. Setelah ini apa, Vel? Yang setelah ini gak kalah menariknya, dia adalah seorang ahli hukum muda, pemerhati sejarah. Ini keren banget nih, dia memahami sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, dan juga adalah partner of Parulian Situmorang and Partners. Pada sesi kali ini, beliau adalah Elrico Situmorang, biasa aku sapa Kak Elrico. Dan Kak Elrico di sini akan membahas soal generasi milenial dan milestone. Halo, perkenalkan nama saya Elrico Parulian Situmorang. Kebetulan saya seorang pengacara atau advokat. Di saat ini atau di kesempatan ini diberi kesempatan untuk berbicara sedikit mengenai sejarah Indonesia, atau mungkin secara khusus saya coba men-zoom in ke Sumpah Pemuda. Dalam banyak kesempatan saya sering berbicara, atau dalam banyak diskusi saya sering bicara sama teman-teman yang kebetulan punya interest yang sama dengan saya mengenai bagaimana sejarah Indonesia seharusnya diperkenalkan ke anak-anak muda Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi Indonesia dan sejarahnya apabila kita tidak mengenal sejarahnya? Bagaimana kita bisa memiliki kecintaan yang dalam terhadap suatu atau bangsa kita ini apabila kita nggak tahu atau kita tidak tahu mengenai sejarah masa lalu dan hal-hal besar yang bangsa kita sudah lalui atau pernah buat. Kalau teman-teman atau kita pernah melihat di suatu film contoh di Amerika, saya cukup suka ada beberapa film yang mungkin memperlihatkan bagaimana anak-anak yang mungkin masih relatif muda, mungkin anak SD atau SD mungkin ya, di mana mereka berpakaian seolah-olah mereka berpakaian seperti Benjamin Franklin atau misalnya Abraham Lincoln misalnya, yang kemudian mereka berjejer di suatu panggung dan mereka maju untuk ke depan sambil berkata hanya satu quote misalnya dari Abraham Lincoln misalnya. Saya pernah lihat, saya ingat film itu, anak itu maju dengan pakaian Abraham Lincoln, dengan janggut Abraham Lincoln dan topinya yang tinggi. Mereka bilang, anak ini bilang, my name is Abraham Lincoln, a country that's built by the people, for the people, shall not perish from the face of the earth. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu frasa yang singkat, tapi saya bisa membayangkan
Bagaimana anak itu mengenal bahwa di negaraku ratusan tahun yang lalu ada seorang presiden dengan ideologi yang sedemikian orisinil, yang sedemikian idealis, yang pernah dinyatakan menjadi fondasi bagi negaranya. Yang kemudian kita tahu bahwa demokrasi, kita tahu sekarang kurang lebih tidak bisa lepas dari definisi itu. Pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, saya rindu bahwa kita juga mengenal sejarah lebih dalam. Di kesempatan ini, sejarah yang saya ingin diskusikan kepada rekan-rekan atau teman-teman semua adalah bagaimana Sumpah Pemuda itu sampai sekarang masih memiliki relevansi yang sangat kuat. Saya harap teman-teman di sini dan kita pada umumnya anak-anak muda di Indonesia, kita tidak melihat Sumpah Pemuda sebagai sesuatu hal yang kecil. Karena pada kenyataannya tidak. Sumpah Pemuda itu memiliki nilai, memiliki atau value yang sangat besar. Kita tidak bisa melihat sejarah Indonesia hanya dari apa yang terjadi tahun 1945, 17 Agustus 1945. Karena apa yang terjadi di 17 Agustus 1945 itu dimulai lebih dahulu tahun-tahun sebelumnya. Kita harus lihat ada beberapa apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang memiliki peranan kemerdekaan Indonesia tahun 45, ternyata orang-orang ini sedikit banyak memiliki peranan juga di tahun 1928 berkenaan dengan Sumpah Pemuda. Nah, apa dari Sumpah Pemuda itu yang kita bisa ambil? Nilai apa yang kita bisa ekstrak? Pertama yang saya mungkin bisa sampaikan di sini, bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Apabila teman-teman atau rekan-rekan semua membaca dalam literatur yang ada cukup banyak literaturnya, terlihat bahwa sebenarnya Sumpah Pemuda ini atau pembicaraan mengenai apa yang akan mereka lakukan di 10 Oktober 1928 itu dimulai dari kos-kosan di daerah Keramat di Jakarta. Kalau dulu orang bilang namanya Gedung Keramat, daerah Keramat. Nah, kalau yang namanya pertemuan ini, saya lihat para pelajar ini tidak melihat terlalu jauh nanti akan seperti apa pertemuan kita ini. Mereka tidak memiliki pemikiran bahwa 17 tahun kemudian, setelah 1928, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka deklarasikan itu jadi fondasi, menjadi dasar untuk kemudian ada 17 Agustus 1945. Anda bisa bayangkan sebuah rumah kos-kosan yang ya mungkin cukup lah. Gak terlalu mewah, gak terlalu bagus, tapi isinya adalah orang-orang yang punya kecintaan yang sama bangsa Indonesia. Berpikir soal bahasa apa yang akan dipakai, bahasa Indonesia. Berpikir soal tumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Mereka tinggal dalam diskusinya, bukan di tempat yang terlalu megah atau mewah mungkin, tapi mungkin kita bilang kos-kosan. Hal yang sederhana untuk dimulai. Siapa saja yang ada di sana? Kalau kita baca ada Muhammad Yamin di situ, ada Amir Syarifuddin Harahap yang kita tahu kemudian menjadi Perdana Menteri Indonesia. Dan Bung Karno pun sering datang ke sana. Menarik soal Bung Karno. Karena kalau kita baca di buku yang ditulis sama Cindy Adams, dikatakan bahwa waktu di Surabaya, Bung Karno tinggal atau ngekos di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Di mana di rumah itu tinggal juga atau ngekos juga
Muso bersama dengan Sekar Maji Marijan yang kita tahu kemudian sebagai pendiri DITI. Memang disayangkan ketiganya berpisah secara ideologi, tapi saya bisa bayangkan apa yang menjadi diskusi harian mereka ketiga orang ini. Nah, kembali ke Sumpah Pemuda dan kembali ke Gedung Keramat. Saya lihat bahwa kesederhanaan mereka ini memancing orang-orang yang memiliki interest yang sama. Seorang Soekarno, yang mungkin kita tahu sekarang beliau adalah orang memanggilnya Bung Besar, proklamator Indonesia. Tapi waktu beliau datang ke sana, saya yakin beliau tidak melihat dirinya atau belum melihat dirinya sebagai proklamator Indonesia. Belum ada satupun yang melihat itu. Tapi saya percaya ideologinya, pemikirannya diolah dan diasah di situ. Jadi apa yang pertama yang kita bisa pelajari? Bahwa segalanya bisa dimulai dari kesederhanaan. Kecintaan kita akan Indonesia bisa dimulai dari kesederhanaan. Dari apa saja yang kita punya sekarang. Anda nggak harus jadi pejabat besar. Anda tidak harus jadi tokoh besar. Di usia Anda sekarang pun, Anda bisa menjadi orang yang mencintai Indonesia dan kemudian mengembangkannya. So start with what you have. Start with what we have. Yang kedua, setelah mengenai kesederhanaan, yang kedua adalah orang-orang ini yang aktif di 1928, di Sumpah Pemuda 1928. Mereka memiliki konsistensi dalam berkumpul. Mereka sering berkumpul dalam untuk berdiskusi. Nah, emang tidak mudah untuk menemukan orang-orang yang punya kecintaan yang sama kita. Tapi saya percaya platform IMP ini, Impact ini bisa menjadi suatu starter buat kita semua untuk paling nggak melihat, untuk paling tidak melihat siapa-siapa saja di sekitar kita yang paling tidak memiliki kecintaan yang sama Indonesia. Mungkin di antara kita yang percaya, tapi Enrico konteksnya udah nggak relevan. 1928 mereka masih bicara soal kemerdekaan, soal satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Sekarang kan sudah nggak relevan. Menurut saya, kita bisa bicara hal yang lebih besar lagi. Dulu mereka memberikan fondasi buat bangsa kita ada. Sekarang bangsa kita sudah ada. Pertanyaannya, apa yang mau kita bangun di atas itu? Kita bisa berdiskusi soal misalnya sekarang anti korupsi. Atau kita bisa bicara juga soal bagaimana kita memelihara kebinekaan Indonesia. Ingat, kebinekaan di Indonesia adalah keniscayaan yang tidak bisa kita ingkari. Kalau teman-teman baca di buku yang ditulis oleh Tan Malaka, buku ini ditulis sekitar tahun 1920-an, berjudul Narda Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Buku ini menulis, atau di dalam buku ini ditulis mengenai konsep republik dipertemukan dengan nama Indonesia. Di buku itu ditulis mengenai bahwa kekuatan dari bangsa ini, kurang lebihnya, adalah keberagamannya. Nah, inilah yang harus kita pelihara. Jadi, penting untuk kita bisa bertemu dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, kecintaan yang sama Indonesia. Dan kemudian kita bisa berdiskusi hal yang lebih besar. Memang kita nggak bicara lagi soal bagaimana kita merebut kemerdekaan, karena waktunya sudah lewat. Itu bukan zamannya kita. Sekarang zamannya kita bicara soal apa yang perlu kita bangun di atas bangsa yang sudah ada ini. Kalau dari pengalaman saya sendiri memiliki beberapa teman atau perkumpulan lah, kami nggak bilang perkumpulan ya, tapi perkumpulan pertemanan teman kami ini orang-orang yang suka bicara soal bangsa ini.
Kami bisa bicara soal politik, kami bisa bicara soal sejarah Indonesia, kami bisa bicara soal apapun yang fondasinya sama. Karena kami mau Indonesia yang lebih baik, karena kami mencintai Indonesia. Fondasinya sama. Bung Karno dalam pembuangannya beliau punya syahrir. Orang kalau kita baca di buku beliau, mengatakan bahwa ini orang yang selalu berdiskusi dengan Bung Karno. Ada syahrir. Bung Hatta dalam pembuangannya baik di Bovendigul ataupun di Banda Neira memiliki figur-figur yang cukup menjadi orang yang memberi pengaruh bagi mereka. Misalnya di Banda Neira kita tahu ada Dr. Cipto Mangunkusumo yang sering menjadi teman diskusi dari Bung Hatta. Jadi penting untuk kita mengetahui bagaimana dan siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menjaga pemikiran kita, hati kita, kecintaan kita sama Indonesia. Dan yang ketiga, kita perlu konsisten dalam mencintai Indonesia. Konsisten bagaimana? Penting untuk kita punya konsistensi itu tadi, untuk memiliki teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki kecintaan yang sama, untuk kita bisa berdiskusi dengan mereka. Kita saling menajamkan dengan mereka, saling bertukar pikiran dengan mereka. Dan karena pada akhirnya saat kita kembali ke masyarakat lagi, kita bisa menularkan rasa cinta itu. Baik Anda di keluarga Anda, atau di lingkungan kerja Anda, di kedudukan Anda, dimanapun juga. Karena konsistensi inilah yang nanti akan membuktikan atau memperlihatkan bagaimana kecintaan Anda sama Indonesia. Ada yang bilang, saya pernah ada diskusi, kalau cinta Indonesia kenapa sih harus kuliah ke luar negeri? Saya harus bilang bahwa banyak orang yang kuliah di luar negeri yang saya lihat rasa cintanya sama Indonesia lebih besar daripada orang yang kuliah di Indonesia. Saya tambah lagi pertanyaan saya, apakah dengan Bung Hatta kuliah di Belanda, beliau tidak mencintai Indonesia? Anda jawab sendiri, kita tahu jawabannya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, saya kembalikan ke teman-teman untuk menunjukkan dan memperlihatkan kecintaan Anda dan mengaktifkan rasa cinta Anda buat Indonesia. Ingat bahwa kemudaan Anda, yang pertama adalah kemudaan Anda adalah potensi. Kemudaan Anda adalah potensi. Kemudaan Anda adalah kekuatan. Sumpah Pemuda isinya orang muda semua. Muhammad Yamin berumur 25 pada saat itu. Sugondo Joyo Puspito berumur 23 pada saat itu. Di saat sekarang mungkin bisa dianggap milenial. Tapi orang-orang muda inilah yang memiliki peranan. Yang kemudian juga memiliki peranan dalam bagaimana merumuskan Pancasila dan membantu Indonesia dalam tahun 1945. Yang kedua, temukan teman-teman yang memiliki kecintaan yang sama. Sekali lagi IMP ini atau wadah impact ini bisa menjadi suatu platform awal untuk Anda bisa menemukan siapa teman-teman yang memiliki kecintaan, memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan Anda. Dan yang ketiga, saya dorong untuk kita secara konsisten menularkan kecintaan kita pada Indonesia. Tidak selesai di Anda, tidak selesai di sekitar Anda, tapi perlu kita sebarluaskan bagaimana untuk mencintai Indonesia. Di lingkungan Anda, di rumah Anda, di tempat kerja Anda, atau dimanapun Anda berada. Demikian dari saya. Semoga dapat membantu dan menginspirasi buat semua teman-teman di sini. Salam.
ternyata kalau kita bisa menyelami milestone atau perjalanan sejarah Indonesia, kita bisa makin cinta dengan bangsa dan negara ini. Pada setiap milestone yang ada peran generasi milenial yang sangat signifikan. Nah, mereka bisa menjadi sangat signifikan atau menghasilkan dampak yang sangat signifikan, Vel, itu karena mereka bukan sekedar bermimpi ya, Vel ya. Tapi mereka mau mengambil tanggung jawab untuk memimpin. Betul nggak? Karena memimpin itu kan bukan soal titel ya, bukan soal jabatan. Tapi memimpin itu soal sikap dan perilaku yang bertanggung jawab sebagai wujud dari cinta terhadap bangsa ini. Jadi nggak cuma komplain, nggak cuma menyalahkan orang lain, tetapi mengambil sikap untuk memimpin. Karena memimpin itu kan berarti mengendalikan situasi, mengendalikan realita yang ada, atau bisa merespon dengan baik terhadap realita yang ada. Nah, yang menarik, Vel, bedanya pemimpi sama pemimpin itu cuma satu huruf N di belakang. Oh iya, betul banget. Jadi bedanya tipis banget. Tetapi dalam dampak atau sikap perilakunya itu pengaruhnya sangat berbeda. Nah, karena itu kita jangan sekedar untuk bermimpi, tetapi kita juga harus mau mengambil sikap untuk atau tanggung jawab untuk memimpin. Karena dengan kita tidak sekedar bermimpi, tapi kita mau mengambil tanggung jawab untuk memimpin, kita bisa membuktikan bahwa sejarah bangsa ini tidak akan berhenti sampai di generasi saya atau di generasi Feli. Ya, dan ini aku jadi inget banget, ada satu pesan yang disampaikan sama founding father kita, Insinyur Soekarno. Kata dia bilang adalah yang soal ini, jas merah. Iya kan? Masih inget jas merah? Aku masih ingat itu ada di pelajaran aku waktu sekolah. Itu sih, ya ini aku merasa kayak, oh ternyata ada, memang kita harus tidak meninggalkan sejarah, karena dengan begitu kita mungkin jadi lebih mengerti kali ya, Kak. Kayak apa sih the why, alasan semua ini bisa ada. Iya, karena jas merah tadi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya. Karena betul yang seperti kata Feli tadi, bahwa tidak meninggalkan sejarah itu bukan berarti untuk kemudian hidup dengan mindset masa lalu, ya kan? Tetapi tidak meninggalkan sejarah itu sebetulnya adalah sikap untuk kemudian kita tidak berhenti untuk menyelami Indonesia, menyelami apa yang terjadi di masa lalu, karena keberadaan kita hari ini kan produk dari masa lalu. Keberadaan kita hari ini adalah karena para pemimpin bangsa di zaman dulu yang tidak sekedar bermimpi, tapi mau mengambil tanggung jawab untuk memimpin dan kemudian melakukan perubahan-perubahan yang ada. Kalau pemimpi itu hanya sekedar berandai-andai, bercita-cita, tapi pada akhirnya nggak pernah mewujudkannya. Tapi apa yang kita pelajari adalah pemimpi dan pemimpin, walaupun dibedakan hanya satu huruf N di belakang, tetapi dampak yang dihasilkan melalui sikap dan perilaku dan mindsetnya tentunya itu sesuatu yang sangat berbeda jauh. Nah, cinta dan hormat itulah yang akan membawa antusiasme untuk membangun bangsa melalui sikap dan perilaku toleransi. Kita seringkali dengar ya tentang toleransi, tapi mungkin ada banyak di antara kita yang sekedar mendengar atau memahami itu sebagai sebuah slogan. Tapi hari ini atau kali ini kita akan mempelajari ya apa arti toleransi yang sebenarnya. Ya, karena toleransi itu bisa artinya banyak banget, bisa aplikasinya banyak banget, implementasinya banyak banget. Dan ini akan mengantar kita ke topik berikutnya yang akan dibawakan oleh Putri Dian Lestari. Kak Putri adalah pemerhati pendidikan dan ketua yayasan dari 1000 Anak Bangsa.
Secara bersamaan, Kak Putri juga adalah bagian dari tim teknis Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Di topik kali ini, Kak Putri akan membawakan tentang generasi milenial dan toleransi. Halo teman-teman, selamat Hari Sumpah Pemuda. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Saya Putri Lestari, co-founder Sabang Merauke. Sabang Merauke adalah sebuah organisasi yang bercita-cita mewujudkan generasi muda Indonesia yang merayakan, yang mampu merayakan, dan juga melindungi keragaman dengan menciptakan ruang interaksi yang positif, diskusi yang konstruktif, dan juga kontribusi yang aktif. Pada hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang intoleransi dan milenial. Saya akan mulai ngobrolin hal ini, diskusi kita kali ini dengan pertanyaan siapa sih milenial dan mengapa milenial ini sering disebut-sebut baik untuk hal-hal yang negatif maupun yang positif. Milenial adalah orang-orang yang lahir antara tahun 81 sampai dengan tahun 95. Jadi saat ini para milenial ada di range usia 25 tahun sampai 39 tahun. Usia-usia ini adalah usia produktif yang menjadi pengambil keputusan sehari-hari, baik keputusan kecil maupun keputusan besar. Di unit terkecil, misalnya dalam unit keluarga, para milenial saat ini banyak yang sudah menjadi ayah atau ibu, yang keputusannya bisa juga berdampak untuk anak-anaknya. Dalam konteks profesional, milenial banyak yang menempati posisi penting di dalam perusahaannya, baik menjadi kepala divisi, kepala tim, yang setiap keputusannya akan mempengaruhi superior, teman-teman yang ada di bawahnya gitu ya, seperti anak buahnya atau rekan sejawatnya. Dalam konteks yang lebih luas lagi, milenial banyak yang menjabat di posisi-posisi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Kita sering sekali mendengar berita bahwa kepala daerah Kabupaten A, kepala daerah Kota X adalah milenial. Nah, bayangkan keputusan yang diambil dapat berdampak pada kehidupan orang-orang satu kota. Jadi, teman-teman bisa bayangkan mengapa generasi milenial saat ini adalah generasi penentu gitu ya, penentu langkah bangsa, penentu banyak hal dalam tatanan sosial di Indonesia. Pertanyaan kedua berikutnya terkait dengan diskusi kita kali ini adalah, lalu apa benar milenial adalah generasi yang intoleran di Indonesia? Apakah milenial di Indonesia ini intoleran? Agak sulit menjawab pertanyaan ini, teman-teman, karena memang saya belum pernah membaca secara khusus ada riset tentang perilaku intoleransi di kalangan milenial. Namun memang secara tren dunia gitu ya, ada peningkatan perilaku intoleran, rasisme, xenofobia, misalnya itu, atau diskriminasi secara global. Ada kecenderungan perilaku tersebut meningkat. Namun yang mungkin balik ke dalam konteks Indonesia, riset yang pernah saya baca dan ingin saya share dengan teman-teman saat ini adalah riset tentang intoleransi yang ada di kalangan generasi Z atau kalangan pelajar gitu ya. Kalau generasi Z sudah kita ketahui tadi berada di usia yang lahirnya setelah usia tahun 95. Usia 24 tahun ke bawah itu masuk kategori generasi Z ya. Ada survei ini menunjukkan, survei ini dilakukan oleh PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2017, PPIM melakukan survei kepada 1.500 pelajar di 34 provinsi. Para pelajar ini disurvei tentang pemikiran-pemikirannya, baik opini maupun perilaku terkait intoleransi. Nah, hasilnya teman-teman cukup mengejutkan buat saya.
lebih dari setengah responden, sekitar 51% responden memiliki opini intoleransi. Intoleransinya ini baik terhadap orang-orang yang seagama dengan dia, tapi berbeda aliran, atau memiliki opini intoleransi terhadap orang-orang di luar kelompok agamanya. Nah, jumlah pandangan opini intoleransi terhadap kelompok di luar agamanya itu sebetulnya lebih kecil ketimbang terhadap orang-orang yang ada di dalam kelompok agamanya tapi berbeda aliran, gitu ya. 58% para pelajar ini memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal. Dan 7% itu termasuk kategori aksi yang radikal. Jadi kalau yang 58% ada di dalam pikiran, yang 7% dari 58% tadi, aksinya sudah radikal. Tentu saja ini gambaran yang sangat menyeramkan ya buat negara kita, gitu, sangat mengkhawatirkan. Nah, teman-teman, gambaran tadi ini tentunya memang membuat kita semua khawatir gitu. Tapi sebetulnya generasi milenial sendiri itu adalah sumber solusi bagi adanya untuk menciptakan tumbuhnya toleransi di Indonesia. Kenapa saya bilang sumber solusi? Generasi milenial bukan saja berdiam diri gitu dengan situasi yang ada. Banyak sekali aktivitas, inisiatif yang dilakukan oleh generasi milenial untuk mendorong tumbuhnya toleransi di Indonesia. Misalnya apa sih? Kalau teman-teman membuka sosial media, bagi teman-teman yang punya Instagram misalnya, teman-teman bisa cek dan follow akun-akun di bawah ini yang menebarkan semangat toleransi gitu ya. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya terkait toleransi antar agama, keberagaman antar agama, tapi toleransi terhadap sesuatu yang berbeda. Perbedaan ability misalnya. Bagaimana kita melihat toleransi terhadap orang dengan keberadaan yang berbeda, entah status sosialnya, atau misalnya kebiasaannya, bagaimana treatment orang terhadap teman-teman kaum disabilitas, misalnya. Itu juga menjadi jangkauan toleransi yang lebih luas yang juga diperjuangkan oleh teman-teman generasi milenial ini. Sabang Merauke selalu percaya bahwa interaksi yang positif, diskusi yang konstruktif, dan kontribusi aktif itu menjadi resep gitu ya, menjadi resep untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan empati dan menumbuhkan toleransi. Nah, di berbagai kelasnya Sabang Merauke atau acara-acaranya Sabang Merauke, kita mendorong bukan saja terjadi diskusi yang positif tadi, tapi juga mendorong ada aksi setelah ini apa. Nah, aksi-aksi ini banyak yang dilakukan secara online maupun offline gitu. Membuka ruang diskusi antar agama misalnya, atau diskusi di dalam ruang sosial media seperti yang dilakukan teman-teman saat ini. Jadi sebetulnya generasi milenial ini juga sudah menjadi sumber solusi. Tinggal kita yang milih, kita mau ada di sebelah mana. Apakah kita hanya mau menjadi penonton gitu ya, selemah-lemahnya harus ada di posisi yang sebaiknya tidak menjadi sumber intoleransi gitu. Tapi kita nggak, buat Sabang Merauke nggak cukup gitu untuk hanya menjadi sumber intoleransi. Generasi milenial harus bisa levelnya pada tahap melindungi keragaman. Itu yang menjadi cita-cita kita. Bagaimana melindungi keragaman? Kita tidak hanya berdiam diri ketika melihat intoleransi terjadi, tapi kita bisa mendukung bagaimana toleransi justru bisa terjadi. Kita bisa menghentikan kasus-kasus intoleransi, kita juga bisa mendorong bagaimana toleransi terjadi. Itu yang menjadi cita-cita Sabang Merauke. Nah, teman-teman, diskusinya bisa kita lanjutkan nanti ketika tanya jawab. Silahkan teman-teman kumpulkan pertanyaan. Saya nggak sabar untuk ketemu teman-teman pada siang nanti. Terima kasih, dan ini satu quote dari Sabang Merauke ya. Kami percaya bahwa toleransi tidak cukup
hanya diajarkan toleransi harus dialami dan dirasakan. Teman-teman, mari menjadi bagian dari sebuah proses mengalami dan merasakan toleransi agar kita tumbuh memiliki empati untuk bisa merayakan keragaman di Indonesia. Sampai jumpa nanti. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Kak Putri tadi, yang tentunya menginspirasi kita semua, bahwa ketika generasi milenial bisa melihat krisis sebagai sebuah kesempatan, maka milenial sebenarnya adalah sumber solusi dari intoleransi. Dan menariknya, apa yang Kak Putri sampaikan tadi adalah bahwa toleransi ternyata tidak bisa diajarkan, tetapi harus dialami dan dirasakan. Dan toleransi merupakan wujud sikap menghormati dan merayakan keberagaman dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Gimana, Vel? Dari sini aku jadi inget ini Kak, ada toleransi itu kan punya maknanya beda-beda dan ada satu kata yang mirip tapi mungkin berbeda sedikit, yaitu kata tolerir. Jadi itu kadang tuh orang tuh kayak kan toleransi adalah tentang menghormati perbedaan yang ada, keberagaman yang ada, terlepas sukunya apa, agamanya apa, ya udah gitu kan, kita mentoleransi itu semua gitu. Tapi kalau tolerir itu bicara soal kesalahan yang ditolerir, dan itu kayak ya sebenarnya tidak boleh dilakukan karena jadinya gak bisa gitu loh, gak bisa bilang karena oh ya karena saya kan lagi sedang lagi sedang kesulitan, saya kan lagi krisis, jadi kalau ada stres sedikit, salah sedikit ditoleransi lah, harap ngapain mikirin orang lain? Ya makanya saya sendiri aja lagi itu kan yang sering kali. Iya. Jadi harap maklum lah. Nah menurut aku pribadi sih mirip, tapi sebenarnya maknanya beda banget. Kalau kita bisa menyelami makna toleransi dengan lebih dalam, dengan yang sebenar-benarnya apa sih? Toleransi itu bicara soal bagaimana kita menjadi pemimpin yang tidak mentoleransi kesalahannya, tetapi tetap mencintai dan menghormati pribadinya. Jadi meskipun salah, aku ingat banget di bukunya Kak Ari yang SIP itu juga ada pernah bilang, kamu boleh benci kesalahannya, tapi kamu jangan sampai benci orangnya. Dan itu powerful sekali dan penting sekali untuk kita ingat sebagai seorang pemimpin dan pemuda pasti. Nah, kalau generasi muda bisa memahami hal ini atau bisa menyelami hal ini, bahwa tadi ya toleransi itu bukan mentolerir kesalahan, tetapi tetap membenci kesalahan, kita sendiri bisa berhati-hati ya Vel ya, untuk tidak sembarangan menggunakan kemerdekaan sebagai atau bahkan krisis gitu sebagai sesuatu untuk melegalkan sesuatu yang seharusnya tidak benar untuk dilakukan. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga nggak gampang untuk menjadi julid ya, judes lidahnya gitu, atau judes tangannya ya, karena biasanya judes jarinya ya, untuk nggak nyinyir gitu, kan nggak enak banget ya, nyinyir generation itu karena nggak enak banget, nggak enak banget. Nah, karena dengan demikian kita bisa berhati-hati untuk menjaga integritas kita, untuk tidak melakukan kesalahan dan mentolerir kesalahan, atau tentu kita bisa melakukan kesalahan tetapi kita berani untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, tapi intinya kita dengan toleransi kita tidak mentolerir atau memaklumi kesalahan. Kita tetap benci hal-hal yang tidak benar, tetapi kita tetap mencintai, tetap menghormati orangnya. Saya jadi keinget, ini ada sebuah peristiwa yang lucu sih sebenarnya, tapi membuat miris. Ingat nggak, setiap 5 tahun kita ini kan melakukan pemilihan ya, pemilu, ya baik itu pilkada atau pilpres. Yang lucu adalah waktu kita harus memilih kandidat A atau kandidat B, seringkali jadi berantem. Iya. Bener nggak? Iya. Nah kan lucu, Vel. Sesuatu yang pasti yang terjadi setiap 5 tahun, dan kemudian kita setiap 5 tahun sebagai bangsa kita berantem. Itu kan lucu, dan berantemnya adalah dimulai dari sikap intoleransi sebetulnya.
Karena nggak bisa membedakan tadi. Jadi misalnya kalau ditanya, oh, kenapa kamu pilih kandidat A bukan kandidat B? Dasarnya kebanyakan gini, karena kandidat A bagus, kandidat B jelek. Oh iya. Bener nggak sih? Iya. Karena kandidat A oke banget, kandidat B busuk banget. Kan jadi aneh ya? Iya. Itu kan cara memilih yang intoleran. Betul. Dan intoleransi menunjukkan ketidakdewasaan. Ya. Karena cara memilih yang dewasa dengan mengembangkan sikap toleransi tadi, dasar pemilihannya bukan seperti itu. Harusnya kalau ditanya, kenapa kamu pilih kandidat A bukan kandidat B? Itu harusnya jawabnya seperti ini. Karena menurut saya, kandidat A dan kandidat B itu sama-sama bagus. Masing-masing memiliki kekuatannya. Ya. Masing-masing memiliki kompetensinya. Dan masing-masing memiliki karakternya. Tapi kenapa saya pilih A dan bukan pilih B? Karena menurut saya, untuk 4-5 tahun ke depan, Kita perlunya yang A. kita perlunya yang A. Jadi bukan berarti A dan B itu baik dan buruk. Tetapi karena kita punya dasar memilih secara dewasa dengan toleransi tadi. Ya kan? Bukan membenci pribadinya, tapi mungkin kita merasa nggak cocok atau nggak suka aja dengan cara berpikirnya. Karena menurut kita, oh yang A ini lebih cocok untuk 5 tahun ke depan. Yang B gimana? Ya mungkin 5 tahun berikutnya nggak lebih cocok. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi bangsa ini pada saat itu. Ya kan? Oke, ini sesuatu yang mencerahkan dan menginspirasi kita semua untuk bisa membedakan antara atau untuk bisa menyelami apa makna toleransi yang sebenarnya. Jadi tidak sekedar sebagai sebuah slogan ya. Tidak sekedar sebagai sebuah informasi yang kemudian dipelajari, tetapi menjadi sebuah sikap yang perlu dialami dan dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi berikutnya ini yang akan mengantar kita kepada topik tentang generasi milenial dan politik. Makanya tadi menyinggung tentang pemilihan dan sebagainya. Dan seringkali ada dua kubu nih, Vel. Kubu yang bodoh amat lah dengan politik. Tapi ada kubu yang lain yang kemudian berkata bahwa ya kalau nggak ngerti politik, bagaimana kita bisa berkontribusi atau bagaimana kita bisa lebih mencintai bangsa dan negara ini? Ya nggak? Jadi kita akan belajar nih, Vel, bagaimana generasi milenial itu bisa melihat atau menyelami politik sebagai aspek atau sebagai sesuatu yang benar untuk membangun bangsa ini. Nah, itu bersama dengan kita berikutnya ada seorang pemimpin dan peneliti muda dari Amanat Institute, yaitu Dirga Maulana. Kak Dirga akan berbagi kepada kita semua tentang generasi milenial dan politik. Halo, perkenalkan nama saya Dirga Maulana, peneliti Amanat Institute. Hari ini saya akan bercerita tentang politik milenial. Politik milenial tentu sangat menarik dibahas pada kesempatan kali ini, bagaimana politik milenial bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kalau kita bicara soal politik milenial, tentu kita akan berbicara soal gerbong keberpihakan. Nah, gerbong keberpihakan ini yang menjadi hal penting dalam gerakan politik milenial. Misalnya gerbong keberpihakan kepada kebenaran, kemudian gerbong keberpihakan kepada kemanusiaan, kemudian juga gerbong keberpihakan kepada kaum yang lemah. Nilai-nilai tersebut, gerbong-gerbong itu menjadi nilai-nilai penting untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, kita juga harus menguatkan demokrasi. Demokrasi menjadi
sistem pemerintahan yang memiliki nuansa yang sangat egaliter, sebab masyarakat dan pemimpin itu memiliki keterwakilan yang sama untuk membuat suatu keputusan. Tidak serta-merta masyarakat dipinggirkan, demos dan kratos dari rakyat untuk rakyat. Nah, peran milenial tentu harus menguatkan demokrasi dengan sifatnya partisipatoris, kemudian mengisi ruang-ruang publik dalam percakapan publik yang rasional, sehingga ke depan Indonesia menjadi negara yang memiliki sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Nah, tidak bisa dipisahkan pada perkembangan saat ini, internet menjadi sumber informasi bagi semua kalangan, termasuk generasi Z maupun generasi milenial. Kita bisa lihat konsumsi internet di Indonesia melalui WR Sosial, misalkan sekitar 93,9%. Generasi Z itu aktif di media sosial, terkoneksi di media sosial. Biasanya mereka mengkonsumsi sekitar per hari itu sekitar 7 jam. Kemudian ada generasi milenial, internet generation, sekitar 88,4%. Biasa menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia internet sekitar 4-6 jam per hari. Sedangkan Gen X, digital immigration, itu ada sekitar 63,2% yang terkoneksi terhadap internet. Mereka biasanya mengkonsumsi internet sekitar 1-3 jam per hari. Nah, internet menjadi hal yang penting saat ini, bagaimana kita bisa mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh informasi dari internet. Nah, penyebaran misalkan adanya hoax, adanya fake news, itu menjadi problem tersendiri bagi demokrasi. Sebab disinilah pentingnya literasi digital bagi generasi milenial maupun generasi Z untuk bisa memilah informasi-informasi yang baik buat dirinya dan masa depan negaranya. Di sisi yang lain, kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada generasi mereka, biasanya mereka hobi maupun perbincangan di antara mereka itu lebih banyak pada misalkan younger Gen X itu lebih berbicara masalah sosial maupun politik, itu di situ ada younger Gen X maupun older Gen X. Sedangkan younger milenial lebih menekankan pada pembicaraan tentang teknologi maupun musik. Nah, ini dua pendekatan ini juga cukup berbeda. Bagaimana kita mendekatkan narasi yang kita lakukan pada younger Gen S maupun younger milenial itu cukup berbeda, karena ketertarikannya juga cukup berbeda dalam perbincangan mereka. Itu harus diperhatikan bersama untuk melakukan kampanye terhadap mereka. Kemudian older milenial biasanya berbicara soal budaya, ekonomi maupun agama. Sedangkan Gen Z itu berbicara pendidikan, sport maupun movie, film. Nah, ini juga pendekatan-pendekatan yang cukup berbeda sehingga kita bisa tahu karakteristik masing-masing generasi yang bisa kita sublimasi dari informasi yang akan kita buat. Nah, menariknya data dari Alfara ini bagaimana pandangan Pancasila sebagai dasar negara di semua jenjang generasi, baik generasi Z, younger milenial, older milenial, maupun younger Gen X maupun older Gen X. Nah, rata-rata pandangan Pancasila sebagai dasar negara itu di atas 50%. Ini artinya di atas 50% setuju. Ini artinya Pancasila sebagai sebuah dasar negara menjadi titik temu bagi kita sebagai sebuah generasi dan sebuah bangsa untuk bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Terus pandangan terhadap mempertahankan Pancasila juga masih di atas 50%-an di setiap generasi. Itu menjadi penting bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai
mata air keteladanan kita sebagai titik pijak kita berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sila 1 sampai sila 5 yang bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata. Misalnya persatuan, kemudian menghargai pendapat orang lain dan rasa keadilan, membangun rasa keadilan dan semacamnya. Nah, ini tentu menjadi pas dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda mempunyai spirit yang sama dengan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sudah menjadi konsensus kita bersama mengenai Pancasila tadi. Misalkan Sumpah Pemuda pada saat itu mereka para pemuda berkumpul di Jakarta, di Batavia pada saat itu. Mereka melakukan ikrar, mengikrarkan, mengikat gitu, bahwa bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Kemudian ikrar tersebut tidak menghilangkan latar belakang mereka sebagai sebuah bangsa-bangsa kecil pada saat itu. Ada Jom Java, Jom Papua, Sumatera, dan sebagainya, Batak, yang kemudian berkumpul dan menyerahkan kebersamaan, berkolaborasi, dan jadilah Sumpah Pemuda. Nah, itu pada saat itu Indonesia belum menjadi sebuah bangsa, masih ada sebatas imajinasi Indonesia yang masih jauh dari pandangan anak-anak muda. Nah, ini menjadi penting buat kita di saat Sumpah Pemuda tahun ini, 92 tahun, ini bisa merefleksikan kita ke depan bagaimana anak-anak muda bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan bangsa dengan teknologi, dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, maupun menekankan pada saling bertoleransi dengan berbagai macam latar belakang. Langkah praktis yang bisa kita lakukan, kita bisa berkolaborasi dengan membangun bersama anak-anak muda. Misalkan kita bangun literasi politik di sekolah-sekolah dengan memberikan penyadaran politik terhadap generasi Z, bahwa politik menjadi ruang penting untuk dimasuki dan menjadi ruang penting bagi mereka untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Pertanyaan tantangan buat teman-teman di rumah, kira-kira dari banyaknya politisi milenial yang masuk ke Senayan, ada berapa jumlahnya? Dan mereka sudah memperjuangkan apa saja ketika mereka sudah masuk di DPR? Apakah teman-teman bisa mengeceknya? Silakan dicek. Sebagai generasi muda, kita perlu menjadikan diskusi politik sebagai gaya hidup. Itu salah satu pesan yang aku tadi dengarkan dari Kak Dirga, dan aku rasa penting buat kita serap gitu. Mungkin bukan gaya hidup, tapi budaya kali ya. Yang mendiskusikan politik itu jangan dijadikan sebagai suatu hal yang tabu misalnya. Harus mau bisa berdiskusi soal politik. Jangan sedikit-sedikit ribut gitu ya. Ya, betul. Kalau berbeda pandangan politik, apalagi berantem setiap 5 tahun tadi. Betul. Dan perbedaan pandangan politik seharusnya bisa mempertajam dan memperkaya dalam menyelami Indonesia. Jadi gak apa-apa tuh sebenarnya berdebat, tapi dengan cara yang sehat, cara yang benar, supaya dengan toleransi tadi. Dengan toleransi, betul. Jadi tidak menyerang pribadinya, tapi ya kalau mau berdebat tentang idenya, kenapa tidak, gitu kan? Dan menurut aku ini penting karena kita perlu memahami politik untuk bisa tahu letak permasalahannya lagi di mana. Karena terkadang kita mengkritik sesuatu, komplain akan sesuatu hal, tapi komplainannya itu salah, kayak pesannya salah disampaikan gitu. Ini kayak misalnya ada isu apa, terus demo, terus ditanya, kenapa kamu demo? Nggak tahu. Pokoknya saya demo aja gitu kan. Ya itu kan salah karena jadinya begitu, dan nggak setuju aja. Nggak setuju aja, nggak bisa kayak gitu, karena kalau kita cuma sekedar nggak setuju, kita nggak tahu solusi konkret apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pikirkan. Kita nggak bisa
memecahkan masalah itu dengan tepat, dengan benar gitu. Karena basically mau ditanya jujur banget titik permasalahan di mana juga nggak tahu, karena harus memahami politik itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya politik itu mendewasakan ya, Vel? Ya, betul banget. Karena hanya orang dewasa yang bisa berpikir rasional. Ya, betul. Kalau anak-anak kan nggak bisa. Tanya, ayo mandi sekarang. Nggak setuju, nggak mau mandi. Kenapa kamu nggak mau mandi? Ya nggak mau aja. Ya, itu betul, kan anak-anak banget. Ya. Dan ini benar sih, menurut aku memang seseorang yang bisa berdiskusi politik mesti memahami politik, dan diskusi yang benar dilakukan saat dia ada toleransi kan, itu semua perlu kedewasaan. Dan itu bisa membuat kita berperilaku politik secara benar. Ya. Dan ini kita nextnya kan mau ngomongin dasar negara nih Kak. Nah sebenarnya apa sih hubungannya antara politik sama dasar negara yang kita punya? Nah ini menarik banget Vel. Karena politik itu sebenarnya memberikan panduan bagi individu dan masyarakat Indonesia menuju nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi atau dasar negara kita. Nah, dasar negara kita semua tahu adalah Pancasila. Tapi kemudian kita juga didukung dengan sebuah slogan, sebuah pernyataan, sebuah komitmen untuk berbineka tunggal ika. Ya. Nah, oleh karena itu, berikutnya seorang sahabat, seorang teman baik, seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang mungkin selama ini kita lebih banyak mengenal dia sebagai seorang entertainer. Ya. Tapi hari ini, sahabat baik saya, ya, teman baik buat kita semua, Yosi Mokalu, akan membawakan topik tentang generasi milenial dan dasar negara. Kak Yosi adalah pendiri nasionalis radikal atau biasa disingkat dengan nakal. Ini memberikan pandangan atau perspektif yang sangat unik. Biasanya kan konotasi radikal itu buruk, tetapi sebetulnya radikal itu nggak buruk. Kalau kita cinta bangsa ini, ya kita harusnya mencintai secara radikal. Betul. Yang buruk adalah ketika radikal itu kemudian disalahgunakan menjadi sebuah perilaku yang ekstrim. Nah ini yang pesan yang dibawakan melalui Kak Yosi dan komunitas nasionalis radikal ini. Nah, selain pendiri dari komunitas nasionalis radikal, Yosi Mokalu juga adalah Ketua Siberkreasi Indonesia. Oleh karena itu, mari dengan segala hormat kita sambut dan kita dengarkan pesan dari Yosi Mokalu. Halo, selamat berjumpa dan mari kita mulai apa yang akan kita dengarkan dengan membahas sebuah kata yang berbunyi Pancasilais. Ketika kita menyebut kata Pancasilais kepada orang lain, artinya kita melihat orang tersebut dalam perilakunya, dalam kehidupannya bernegara, sebagai warga negara Indonesia, dia menjalankan nilai-nilai dari Pancasila. Setuju ya? Itu kan artinya begitu ya, kalau kita memberikan julukan Pancasilais sama orang. Orang itu Pancasilais, pemimpin yang ini Pancasilais loh. Kita melihatnya dari situ bukan? Tetapi arti lainnya adalah, kita pun mengerti sebenarnya tentang Pancasila. Bagaimana mungkin kita menilai seseorang itu Pancasilais kalau kita sendiri tidak mengerti arti dari Pancasila. Saya suka basket, saya bilang, wah orang itu mainnya kayak NBA player. Wah, itu artinya saya tahu NBA player itu kalau main kayak gimana. Sama halnya dengan kalau kita memberikan julukan kepada seseorang yang berkenaan dengan sesuatu, artinya sesuatu tersebut kita ketahui. Nah, pertanyaannya adalah, apakah betul demikian? Apakah betul selama ini orang yang sibuk memberikan julukan kepada seseorang ini Pancasilais, orangnya itu tidak Pancasilais, mengerti atau memahami nilai-nilai Pancasila? Karena ternyata untuk mengerti nilai-nilai Pancasila itu tidak semudah itu. Memang lebih mudah menghafal sila pertama sampai sila kelima. Itu pun ya kita sering ketemu banyak orang yang suka salah, suka lupa, terutama sila keempat, ya kan? Waktu itu ada video yang menunjukkan bahwa seorang karena melanggar peraturan protokoler,
dia harus menyebutkan Pancasila. Dia cuma bisa menyebutkan sila pertama, dan dia sebutkan sila kedua sampai sila kelima, tidak ada perubahan. Tapi itu yang terjadi. Kita boleh mentertawakan ini, tetapi seharusnya itu bisa menjadi sebuah pemikiran. Biarkan saya memilih kata itu. Tidak penting. Apakah tidak penting untuk mengerti Pancasila? Tahu nggak Pancasila itu apa? Kita mungkin tahu Pancasila bukan cuma dari sila-silanya, tetapi yang pernah mengikuti pelajaran pendidikan moral Pancasila pasti tahu, oh, Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi negara. Apa itu dasar negara dan ideologi negara? Dasar negara adalah sebuah acuan, sebuah norma, sebuah nilai yang akan dijadikan sumber bagi penyelenggara negara, yaitu pemerintah, untuk membuat aturan, untuk membuat undang-undang. Itulah yang nanti akan dipraktekkan, diberlakukan kepada warga negara, sehingga semuanya bisa menghargai kebebasannya, menghargai kemerdekaannya, dan juga bisa menikmati bahkan hidupnya bernegara sebagai warga negara Indonesia. Semua aturan itu perlu landasan. Dan landasan kita pakai adalah Pancasila. Dikatakan ideologi karena memang ini adalah sebuah nilai yang ideal yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk bisa diterapkan di Indonesia. Nah, para perumusnya adalah Muhammad Yamin, seorang sastrawan, Bapak Supomo adalah seorang ahli hukum dan juga pahlawan, dan Bapak pendiri bangsa kita yaitu Presiden Soekarno. Baik Muhammad Yamin, Supomo, dan Presiden Soekarno memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal Pancasila. Ada rumusan yang berbeda, 5 sila yang berbeda, dan mereka juga harus membawakannya dalam pidato di BPUPKI. Tetapi setelah itu, Pancasila pun masih terproses, akan dirumuskan di Piagam Jakarta, dan yang resmi adalah yang dirumuskan di PPKI, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945. Ada perbedaan antara yang dirumuskan di Piagam Jakarta dan diresmikan perumusannya di PPKI, terutama pada sila yang pertama. Ketika melihat pidato Presiden Soekarno di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai Pancasila, saya jadi memahami bagaimana sebenarnya dalam interpretasi beliau, pendiri bangsa, melihat Pancasila. Karena ketika dia berpidato di PBB, dia mengutip ajaran agama Islam dan dia mengutip ajaran agama Kristen sebagai suatu percontohan untuk menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dia melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya bukan saja sila yang menjamin setiap warga negaranya bisa menjalankan ibadahnya, tetapi juga dia melihat ada sebuah intisari atau kesamaan dari setiap ajaran agama, yaitu ketaatan kepada penciptanya, atau Tuhan. Dan itulah orang-orang yang taat sama penciptanya dari setiap agama tersebut akan melahirkan perilaku yang peduli kepada sesama manusia, yang kita kenal dengan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu lahir dari orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Hanya bisa terwujud dari situ. Dan ketika kita memiliki perilaku yang demikian, maka persatuan Indonesia akan lebih mudah diwujudkan. Apakah setelah kita bersatu dan mengerti betul ini harus terus dijaga, tidak ada perbedaan pendapat? Oh, tetap akan ada perbedaan pendapat. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi perbedaan pendapat? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah yang akan mengatasi segala perbedaan pendapat kita, yaitu diselesaikannya dalam sebuah permusyawaratan. Musyawarah bukan atas dasar kepentingan golongan, tetapi atas dasar kepentingan bersama. Musyawarah, kepentingan yang paling banyak yang didahulukan. Baru itulah yang bisa mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, keren banget ya.
Satu lagi yang mesti kita ingat, ada satu kalimat penting di kaki burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ketika sila-sila yang lain diwakilkan oleh gambar, ini seperti sebuah peringatan bahwa ini pun harus kita ingat. Bukan cuma 5 sila, tetapi ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah warna atau nilai yang penting buat bangsa Indonesia. Menyadari betul Pancasila bisa kita jaga jika kita bisa menghargai perbedaan. Ya, ini kenapa saya perlu peringatkan atau mengingatkan kembali. Karena menurut saya ketika ada isu SARA sempat dikomunikasikan, bahkan dipopulerkan sampai sekarang, ini kok seperti nilai yang berbeda menurut saya. Karena kalau Bhinneka Tunggal Ika kita diajarkan untuk menerima perbedaan. Tapi kalau SARA, bukankah dalam SARA itu kita jadi berhati-hati terhadap perbedaan? Kalau kamu punya sahabat, kamu melihat perbedaan dia sebagai ancaman atau sebagai penerimaan? Dalam Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa semboyan tersebut untuk menjadikan setiap warga negara Indonesia itu bersahabat dengan perbedaan. Tapi kalau SARA itu kayaknya kok nggak seperti itu ya? Kita harus hati-hati. Mungkin saya berpihak kepada yang memperjuangkan bersahabat dengan perbedaan. Bagaimana dengan kamu? Coba kita kembali lagi ke awal sekarang, tentang Pancasilais. Jika ada orang yang menyebut kamu Pancasilais, anggaplah itu sebagai sebuah pujian yang baik. Karena sesungguhnya ketika seseorang bisa menilai kamu Pancasilais, kan dia melihat kamu sebagai warga negara menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dan itu juga bisa membuat kita, ketika kita mengerti tentang Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan kita terhindar dari penggiringan, dari interpretasi yang salah, yang berusaha menggunakan Pancasila sebagai alat atau acuan untuk kekuasaan, untuk mengkritisi pemerintah. Kita yang ngerti, yang tahu, yang sebenarnya seperti apa sih, ya nggak sih? Jadi, mau nggak untuk mengerti lebih dalam lagi tentang Pancasila? Jangan cuman sekedar menghafal kelima silanya. Mari kita menjadi orang yang Pancasilais. Luar biasa banget yang tadi disampaikan dari Yoshimo Kalu. Benar-benar ada 3 poin sih yang di-highlight besar, pesannya penting banget, yaitu bicara soal Pancasila adalah cara kita menikmati kemerdekaan kita. Jadi kalau nggak menyelami arti Pancasila, kamu nggak tahu sebetulnya kemerdekaan yang kita punya itu sebenarnya seperti apa. Sulit menikmati kemerdekaan. Iya, kita nggak bisa karena kita juga nggak mengerti gitu kan. Dan Kak Yosi juga menjelaskan dengan baik soal hubungan antar sila dari kelima Pancasila ini yang ada. Dan terakhir ditutup dengan pesan Bhinneka Tunggal Ika. Ini slogan yang menurut aku keren banget dan benar-benar mempersatukan kita semua, karena kita tahu memang kita semua berbeda-beda tapi memang harus bersatu dengan keberagaman itu. Nah, di sini ada tadi Kak Ari juga sempat sampaikan ke aku, kita juga pernah baca kalau dasar negara, sebagai dasar negara, Pancasila adalah ideologi. Tapi kalau kita baca, ideologi itu adalah satu paket pandangan universal tentang do's and don'ts, atau apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Ini kayak kalau misalnya masuk ke supermarket, masuk ke rumah sakit atau apa, ada tulisannya do's and don'ts. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Dan yang ini menunjukkan do's and don'ts tentang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau harus atau tidak dilakukan oleh setiap yang menganut ideologi tersebut, yang mungkin berarti adalah ya para penduduk di Indonesia kali ya. Betul sekali, termasuk kita semua. Kok kita? Generasi muda. Saya termasuk generasi muda dong. Yes. Walaupun nggak milenial ya, tapi masih tetap muda. Betul. Jadi menarik banget ya tadi apa yang disampaikan, seperti kata Feli tadi. Ini kita mungkin dulu waktu sekolah belajar tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita cuma menghafal ya, atau kita cuma belajar tentang the what-nya.
tapi kita nggak belajar tentang the why-nya. Tapi tadi apa yang disampaikan membuat kita jadi lebih bisa memperkaya nih pemahaman kita selama ini tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tadi juga kita bisa melihat hubungannya antara politik dan ideologi atau dasar negara, betul nggak? Karena tadi dasar negara itu adalah sesuatu atau seperangkat panduan ya kepada kita semua apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah sebenarnya kalau masyarakat Indonesia bisa mengikuti nilai-nilai yang ada di setiap sila dari Pancasila itu saja, sebenarnya kita sudah bisa menjadi bangsa dan negara yang maju, bangsa dan negara yang dewasa. Nah, itulah mengapa profil pemimpin yang ingin dibangun melalui Indonesia membangun pemimpin adalah salah satunya pemimpin yang berkarakter Pancasila dan berbudaya Indonesia. Nah, tapi yang menarik, Vel, profil yang ketiga yang ingin dicapai melalui Indonesia membangun pemimpin itu adalah bukan sekedar pemimpin yang berkarakter Pancasila dan berbudaya Indonesia, tapi juga pemimpin yang berkompetensi kelas dunia. Jadi tiga ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena kalau cuma berkarakter Pancasila, berbudaya Indonesia, tapi kompetensinya nggak berkelas dunia, ya tidak bisa memberikan kontribusi di dunia internasional. Tapi sebaliknya, kalau kompetensinya kelas dunia, tapi tidak memiliki dasar yang kokoh di dalam karakter Pancasila dan budaya Indonesia, maka jas merah tadi tidak tercapai ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, karena itu, melalui kompetensi yang unggul, kita bisa memberikan dampak yang signifikan di area di mana kita ditempatkan, termasuk di dunia pekerjaan kita. Nah, di sesi yang terakhir ini, sahabat baik saya, ini sudah kayak saudara sih buat saya, akan berbagi, walaupun mukanya beda banget. Ini sahabat baik dan sekaligus sudah seperti saudara bagi saya, akan berbagi tentang generasi milenial dan kontribusi. Karena ujung-ujungnya kenapa kita mempelajari ini semua dan kenapa judulnya adalah impact. Nah, impact itu ada IM-nya itu adalah Indonesia Membangun Pemimpin, IMP. Act itu action, tindakan. Jadi teori, inspirasi tanpa tindakan ya tidak akan mentransformasi, tidak akan memberikan perubahan. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa memberikan perubahan di area dimanapun kita ditempatkan melalui kontribusi kita, David Cokroraharjo yang adalah partner dari Sekata Indonesia Perkasa dan mentor bagi banyak pemimpin muda dalam dunia bisnis akan berbagi kepada kita semua langkah-langkah praktis untuk kita bisa menjadi pemimpin yang berkompetensi kelas dunia melalui kontribusi yang signifikan di area dimanapun kita ditempatkan. Mari kita sambut David Cokroraharjo. Berbicara tentang anak muda dan berbicara tentang kontribusi, saya mau membandingkan dua buah negara, yaitu negara kita Indonesia dan kita membandingkan Amerika Serikat. Now, untuk usaha kecil di Amerika Serikat, ini hanya usaha kecil, ada 30 juta usaha kecil di Amerika Serikat. Dan 30 juta usaha kecil ini merupakan 90% berkontribusi untuk semua bisnis yang ada di Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Indonesia, kita punya 60 juta UMKM. Tetapi dengan 60 juta UMKM, kontribusi kita hanya kira-kira mendekati 60%. 30 juta, 90%, 60 juta, 60%. Kemudian kita berbicara tentang kalau anak-anak muda berarti ada banyak yang melakukan startup. At any given time, di Amerika Serikat memiliki 700.000 startup. Definisi daripada startup artinya usaha yang umurnya di bawah 12 bulan. 700.000. Di Indonesia, 1.000. Sebetulnya 900 lebih. Jadi kalau kita melihat di sini, kita bisa melihat bagaimana kita masih begitu jauh dari negara Amerika. Dan saya tidak mau kalian menjadi kecil hati. Instead, saya mau kalian menjadi encourage dan bahkan menjadi ter-challenge untuk kemudian kita mengetahui
bahwa potensi daripada Indonesia, negara kita, sebetulnya ada sebegitu besarnya. Nah, beberapa perspektif yang saya mau tawarkan. Yang pertama adalah bahwa umurnya mereka adalah kira-kira 200 tahun lebih tua daripada kita. Oleh karena itu, seyoganya orang yang lebih tua ya lebih sukses daripada kita. Itu memberitahukan pada kita, berarti 200 tahun dari sekarang, ada sesuatu yang besar yang kita bisa kerjakan. That's why you need to be challenged. Alright, John D. Rockefeller, keluarganya Rockefeller family saat ini value-nya adalah 418 miliar US dollar. That's the worth of the Rockefeller family. Dia pada tahun 1870 membuka sebuah perusahaan oil and gas dan the rest is history. It is a self-made millionaire become a self-made billionaire. That is John D. Rockefeller. Kemudian tentu kita kenal orang bernama Bill Gates. Mulai dari tahun 1987, Bill Gates masuk di dalam Forbes Wealthiest Man in the World. Orang paling kaya di dunia dari tahun 1987 dan sejak dari hari itu tidak pernah keluar daripada list itu. Saat ini value dia kira-kira 100 miliar US dollar. Nah, kita pergi ke Indonesia, unicorn pertama di Indonesia didirikan oleh seseorang yang namanya adalah Nadiem. Nadiem itu adalah lahir di tahun 1984. Jadi, waktu Nadiem berumur 3 tahun, Bill Gates sudah masuk menjadi kategori orang paling kaya di dunia ini. Alright? So, compare that for 1 second, supaya kita punya perspektif. Karena perspektif kamu menentukan apakah kamu menjadi confident, menjadi percaya diri, dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan Nadiem pada tahun 2010 membuka Gojek, dan tergantung siapa yang menilai, net worth-nya kira-kira 100 juta US dollar. Bill Gates 100 miliar US dollar, Nadiem 100 juta US dollar. But you see, mulai dari tahun 2010 itu, 10 tahun yang lalu kira-kira, maka di Indonesia mulai terjadi sebuah pergerakan, yaitu adalah menjadi self-made man. Yaitu adalah supaya saya juga bisa jadi orang sukses. You see, kalau di Amerika Serikat, satu konteks yang namanya The American Dream, yang menjadi idealisme daripada orang-orang Amerika, itu terikat di dalam Declaration of Independence, yaitu pada saat mereka menyatakan kemerdekaan mereka. Mereka mengatakan bahwa all men are created equal. Semua orang itu diciptakan adalah satu derajat. Kemudian mereka memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Jadi untuk kita-kita yang masih muda-muda, dan kalau kamu mau berkontribusi untuk bangsa dan negara kita, marilah kita mengubah apa yang kita pursue atau apa yang kita kejar. Kejarnya bukan kejar sukses. Kejarnya adalah mengejar kebahagiaan. The pursuit of happiness di Amerika Serikat memiliki 3 hal. Yang pertama adalah home. Home itu bukan rumah. Home itu adalah tempat tinggal atau tempat kediaman. Karena itu, home itu tidak berhubungan dengan apakah saya memiliki atau tidak memiliki. Sewa pun bisa menjadi tempat yang ditinggali atau tempat yang didiami. Oleh karena itu, saya pikir di Indonesia kita juga pemerintahan dan banyak anak-anak muda juga sudah mulai berpikir seperti demikian. Jadi that is very good. Yang kedua, yaitu adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan di Amerika Serikat di zaman dulu banget ada yang namanya adalah gold rush, di mana orang-orang dari negara-negara lain semuanya juga berbondong-bondong pergi ke Amerika untuk ngejar untuk dapetin emas. Zaman-zaman sekarang lagi zaman venture capital katanya kayak begitu. Dan ada 6.000 VC di dunia ini, 5.000 ada di Amerika Serikat. So it's the land of opportunity for a reason. Nah, kalau gitu pertanyaan tentu adalah kalau kita anak-anak muda mau berkontribusi dan kita mau menjadikan Indonesia juga menjadi the land of opportunity, caranya bagaimana? I'm glad you asked. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi penting sekali. Dan yang edukasi yang saya maksud, ingat saya nggak bilang sekolah. Kalau sekolah maksudnya ya sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan so on. Saya lagi cerita tentang edukasi. Kalau kita mau lakukan seperti apa yang hari ini saya lakukan di sini, saya sedang mengedukasi, saya sedang memberikan sebuah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada kalian semuanya. Supaya apa? Supaya kita jadi tahu. Supaya kita jadi apa? Bisa membuka wawasan kita, dan dengan cara demikian, kita bisa berkontribusi. Orang tidak akan bisa berkontribusi, itu seperti kalau bahasa Inggrisnya adalah the blind leading the blind. Orang buta menuntun orang buta. Ya kapan sampai tujuannya? Ya tentu nggak bisa. Kalau kita mau menuntun orang lain, berarti saya sendiri perlu menjadi orang yang teredukasi. Menjadi a knowledge worker. Menjadi seorang experience worker. Menjadi a worker dengan exposure. Itu namanya adalah edukasi. Yang kedua yaitu adalah
kita harus belajar untuk gak takut gagal. Gak belajar untuk, ya gagal itu, atau jatuh, kalau saya mau pakai bermain dengan bahasa, jatuh itu normal. Nah, saya karena pernah tinggal 10 tahun di Amerika Serikat dan juga 10 tahun sekarang tinggal di Jakarta, saya membandingkan orang tua di sana sama orang tua di sini. Orang tua di sana, kalau anak-anaknya lagi pergi ke playground, terus anaknya jatuh, orang tuanya gak ada satupun yang tiba-tiba berdiri dan kaget dan aduh, anak saya jatuh. Atau kemudian anaknya diusap-usap gini deh, aduh, sakit ya, aduh, sakit ya. Gak ada. Heran sekali. Anak orang barat, kalau jatuh, emaknya atau bapaknya cuma lihat gini. Are you okay? Be careful now. Udah. Berdiri aja kagak. Respons, reaksi, emosinya semua gak ada. Seakan-akan dia gak peduli dengan anaknya. Setelah saya punya 3 orang anak, saya baru tahu. Saya harus izinkan anak saya jatuh, baru anak saya bisa menyeimbangkan diri dia. Saya harus izinkan dia bisa jatuh, baru dia bisa jalan dan berlari dan melompat, and so on, and so on, and so on. Bahkan kalau kita lihat kepada atlet-atlet yang betul-betul kelas dunia, mereka semua adalah orang yang pernah gagal, pernah jatuh, pernah nembak bolanya nggak masuk, pernah terkilir dan atau patah tulang, atau ligamennya robek, atau whatever it may be. Tapi mereka nanti udah selesai, main lagi, seakan-akan nggak pernah jatuh tuh. Nah, itu yang menjadikan sehingga orang-orang anak-anak muda di sana memiliki mentalitas yang besar. Harapan saya, kita ini yang muda-muda di Indonesia, bukan hanya punya edukasi dan mau mengedukasi, tapi kita menjadi orang yang tidak takut gagal dan mengencourage orang lain untuk bilang adalah coba dulu, belum dicoba udah bilang nggak bisa, belum coba udah bilang nggak tahu, belum coba udah bilang pasti gagal. Marilah kita belajar untuk menjadikan tempat kita the land of opportunity. Yang ketiga, tentu kita juga harus bisa gampang memulai. Satu adalah nggak takut gagal, tapi satu lagi adalah mudah untuk memulai. Coba bayangkan, 700.000 startup. 700.000 startup. Setiap tahun ada 700.000 startup. Coba bayangkan sebentar. Sedangkan di tempat kita mau kerjakan sesuatu, kita bilang gini, gak ada uang, gak ada network, gak ada apa, gak ada. Kita terus mencari apa yang gak punya. Sedangkan di sana mereka, ya pokoknya mulai aja, jalan aja. Menurut saya, kalau kita mau jadikan tempat kita adalah the land of opportunity, kita harus memudahkan orang untuk memulai. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemimpin, saya membiasakan diri untuk ngajak anak muda yang kerja di dalam core team saya, dan saya bertanya pada mereka, 5-10 tahun lagi kamu mau ngapain? Di sana saya harus mengkategorikan. Ada orang yang akan ikut saya menjadi profesional selama 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin hanya 3 tahun. Tapi ada yang akan menjadi intrapreneur, artinya kita grooming dia untuk dia bisa menjadi entrepreneur yang pada mulanya, paling sedikit pada saat dia memulai, bisnis utamanya adalah mendukung usaha saya. Atau bahkan ada orang-orang yang memang mau jadi entrepreneur, jadi wira swasta. Kalau begitu, ikut saya 1 tahun, 3 tahun, belajar dari saya, supaya kamu nanti keluar dari sini, kamu bisa jadi pengusaha. Jadi ini adalah bagaimana caranya menjadikan tempat ini menjadi tempat yang land of opportunity. Coba kalian bayangkan, di Indonesia, ya kan, segala sesuatu jatuh di tanah, besok langsung tumbuh. Ada rumputnya, ada bunganya, apa aja dilempar, semuanya hidup. Tapi kalau kita cerita bisnis, kita belum menjadi land of opportunity. And this gak ada hubungannya dengan uang. Ini gak ada hubungannya dengan saya masih muda. Ini gak ada hubungannya saya suku apa. Atau tidak ada hubungannya saya laki-laki atau perempuan. Gak ada. Ini berhubungan dengan kapasitas hati kita. Apakah kita mau menjadikan tempat di mana saya berpijak menjadi the land of opportunity, or I don't want it to be a land of opportunity. Kalau lawan daripada land of opportunity, itu seperti kalau kalian pernah lihat di pasar, ya, ada kepiting ditaruh di dalam sebuah keranjang, nggak ada tutupannya, japitannya semuanya buka, tapi toh nggak ada satu ekor pun yang bisa keluar daripada keranjang itu. Kenapa? Karena setiap kali ada satu kepiting yang lagi mau naik ke atas, kepiting yang di bawah bilang begini, loh kok saya di bawah, kok kamu di atas? Dia japit temennya, dia tarik ke bawah. Tapi biasa dia tarik ke bawah, dianya tetap di bawah. Dan yang lain naik lagi, dijapit lagi, ditarik lagi ke bawah, ditarik lagi ke bawah. Sehingga sebagai sebuah komunitas di dalam satu keranjang itu, tidak ada satupun kepiting itu yang bisa keluar daripada situ. If you want to make a land of opportunity, seperti tanah Indonesia kita yang begitu subur, maka kita anak-anak muda harus punya kapasitas hati yang lebih besar.
Kita mau mendukung dan mendukung orang lain supaya mereka bisa naik ke level berikutnya. Dan pada saat kita sama-sama saling mendukung, mendorong, dan mungkin bahkan saling men-challenge satu sama lain supaya bisa naik ke level berikutnya, kita sebagai komunitas, kita sebagai bangsa dan negara juga naik ke level berikutnya. Dan yang ketiga, yaitu adalah prosperity. Jadi yang pertama adalah home, yang kedua adalah opportunity, dan yang ketiga adalah prosperity. Nah, prosperity ini tentu bercerita tentang uang ya. Saya tidak akan sugar coated. Prosperity cerita tentang uang. Amerika Serikat saat ini GDP-nya itu adalah 24 triliun US dollar. Indonesia adalah 1 triliun US dollar. Amerika Serikat memiliki jumlah penduduk 320 juta penduduk. Kita cuma punya 270 juta penduduk. Jadi bedanya 50 juta penduduk, tapi GDP-nya berbedanya adalah kira-kira 20 kali lipat. So of course, very prosper. Tapi waktu dulu 200 tahun lalu mereka lebih awal daripada kita, 300 tahun lalu mereka merdeka, mereka nggak tiba-tiba mendadak 20 triliun dolar juga. Juga harus melewati perjalanannya. Jadi prosperity sebetulnya bukan cerita tentang uang saja, tapi prosperity begini, kalau kalian pernah tamasya atau pernah pergi ke negara Amerika Serikat, banyak banget barang yang free. Contoh nih, saya kasih yang paling gampang. Mau minum air, itu water fountain ada di mana-mana. Semuanya free, semuanya boleh diminum gratis, gak ada orang yang mintain uang atau apa, gak ada gitu. Kalau pergi ke toko mau pakai wifi, gak ada yang bilang begini, beli dulu 1 cangkir kopi baru pakai free wifi. Wifi is everywhere and is always free. Bahkan pergi ke toko retail pun ada wifi. Wifi-nya agak bayar, semuanya free. Jadi pemikiran ini nih kalau kalian mau kontribusikan buat bangsa dan negara kita. Satu pertanyaan aja, yaitu adalah apa yang saya bisa berikan dengan gratis, tapi justru karena gratis bisa membuat usaha saya menjadi sukses besar. Itu pertanyaan yang levelnya S3, levelnya professorship. Karena kalau anak TK kagak itu. Anak TK bilangnya adalah begini, saya punya ini, saya beli 5 perak, saya jual 10 perak, saya untung 5 perak. Kalau ada kompetisi, saya beli 5 perak, saya jual 6 perak. Jadi saya untungnya 1 perak, supaya saya bisa menang. Kalau orang lain jual 6 perak, saya jual 5,5 perak. Kalau orang lain jual 5,5 perak, saya jual 5,1 perak. Mampus lu, kira-kira begitu. Tapi itu tidak akan pernah membuat kita naik ke level berikutnya. Karena bangsa dan negara kita, kontributor-kontributornya, the movers and the shakers of Indonesia adalah orang-orang yang harus di atasnya, di sininya, berpikir dengan pikiran-pikiran yang cemerlang. So the question is, how do you give away your business for free and yet still making millions and millions of dollars? I hope this is useful for you. Vel, ini sesi yang sempurna untuk menutup rangkaian Power Talks hari ini ya, Vel ya. Tadi kita mempelajari ada 5 poin yang dibagikan oleh David. Yang pertama adalah kita harus memahami posisi awal kita. Kita harus tahu sekarang ini kita ada di mana untuk mencapai kemajuan atau keberhasilan. Nah, di dalam memahami posisi awal itu tadi ada pesan yang sangat menarik bahwa kita tetap melangkah, tapi jangan takut gagal. Ya. Saya jadi teringat satu kutipan dari John Maxwell. Ya, dia mengajarkan bahwa sometimes we win, sometimes we learn. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat kegagalan dari sudut pandang kesempatan untuk belajar, maka sebetulnya kita bisa menikmati perjalanan kita melalui titik awal kita ini. Ya. Yang kedua tadi kita juga belajar dari David tentang bahwa kita juga harus terus membuka mata dan melihat kesempatan yang ada. Persis ya, bahwa justru di dalam krisis itu bukan sekedar kita waspada terhadap bahayanya, tetapi juga kita harus bisa melihat kesempatan yang ada. Dan yang ketiga kita tadi belajar tentang di dalam perjalanan itu kita harus mengembangkan sikap murah hati terlepas dari keadaan yang sedang dihadapi. Ya kan biasanya kan banyak yang berpikir gini, nanti deh kalau saya sudah berhasil, saya baru bisa memberikan waktu saya, memberikan sumber daya yang saya miliki atau berbagi sumber daya yang saya miliki kepada orang lain yang membutuhkan.
Tapi padahal tidak seperti itu ya, Vel ya. Artinya di dalam perjalanan kita seharusnya kita juga bisa tetap mengembangkan sikap murah hati itu. Kita bisa tetap memberikan waktu, tenaga, kreativitas. Tadi katakan David, ibaratnya kita menjadi sumur. Ya. Nah, dan kita juga mempelajari satu hal yang ini sepertinya sederhana, tapi sangat penting. Karena sebagai generasi muda, seringkali kita lupa untuk merayakan keberhasilan atau kesuksesan di tiap langkah-langkah yang ada. Jadi kita juga harus bisa mengapresiasi apa yang sudah kita capai. Jangan menunggu sampai semuanya begitu sempurna keberhasilannya menurut kita, tapi seharusnya di dalam setiap langkah-langkah itu ada kemenangan-kemenangan, ada keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita rayakan. Luar biasa banget sharing dari David, thank you banget udah sharing juga dari semua pembicara yang ada 6 pembicara sudah membagikan sesi-sesi yang luar biasa, dan ini adalah sesi terakhir dari Power Talks kita. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke workshop dengan para pengajar yang sudah ada tadi di Power Talk juga, dan kita akan mulai di jam 1 siang. Cara mengaksesnya adalah dengan mengklik button workshop di bawah video ini. Dan di workshop ini kamu bisa bertanya dan memperdalam topik yang sudah disampaikan di Power Talks yang tadi sudah disampaikan. Dan juga kamu bisa menyampaikan pemikiran kamu tentang topik yang ada. Power Talk dan workshop ini mungkin selesai hari ini, tapi kamu bisa mengambil langkah selanjutnya dengan mendaftarkan diri kamu di IMP Academy. Jadi menyelami Indonesia hari ini, seperti dikatakan David tadi, adalah head start gitu ya? Betul. Jadi ini ada langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan. Dan kami merilis satu modul, judulnya adalah Leadership, SIP-nya pakai SIP. SIP itu singkatan dari Strength, Integrity, dan Purpose. Di sini Kak Ari membagikan tentang bagaimana memahami strength, bagaimana kita harus membangun di pondasi integritas yang benar, dan bagaimana memiliki purpose supaya bisa menjadi pemimpin yang signifikan juga. Caranya kamu bisa mendaftarkan diri kamu dengan masuk ke tab IMP Academy. Jadi kalau ini kamu masuknya di tab Impact 2020, di sebelahnya ada tab Impact Academy, dan kamu bisa IMP Academy. IMP Academy, betul. Dan di sebelah situ kamu bisa memilih juga pilihan modul yang leadership, dan kamu bisa mengisi form registrasi yang ada. Itu selesai dulu untuk Power Talks-nya, dan kita akan lanjut di workshop. Dan itu saja, dan sampai jumpa di jam 1 siang.